Oke, jadi di sini kami dari kelompok 6 akan eh, menjelaskan masalah mengenai integral dan turunan. Di sini perkenalkan, nama saya Ferza Putra Satrik dengan NIM D1041251010. Di sini saya akan membahas secara ringkas mengenai integral. Integral merupakan salah satu cabang dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan luas daerah, volume benda, panjang kurva, serta menyelesaikan berbagai masalah, baik itu dalam bidang matematika, fisika, ekonomi, ataupun bidang lainnya. Secara sederhana, integral dapat diartikan sebagai kebalikan dari turunan, atau bisa disebut juga sebagai anti turunan. Jika turunan digunakan untuk mencari laju perubahan suatu fungsi, maka integral digunakan untuk mencari fungsi asalnya atau akumulasi suatu besaran. Secara umum, integral dibagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah integral yang belum memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Oke. Selanjutnya materi turunan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Kadir Triansa dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang turunan atau diferensial adalah perhitungan mengenai bagaimana nilai suatu fungsi berubah akibat perubahan nilai input variabel. Secara geometris, turunan merupakan gradien atau tingkat kemiringan garis singgung pada suatu kurva grafik di titik tertentu. Proses matematis dalam menentukan turunan disebut diferensiasi. Arti dari turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebenarnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai variabel yang dimasukkan, atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besar lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut dengan diferensiasi. Kesimpulannya, turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan turunan, salah satu konsep turunan yang sering digunakan adalah turunan pertama, yaitu nilai minimum serta maksimum fungsi. Konsep turunan pertama, fungsi, banyak digunakan dalam masalah kecepatan dengan diketahui fungsi posisinya, sedangkan konsep nilai minimum dan maksimum fungsi digunakan dalam masalah luas seperti luas tanah dan bangunan, volume bangun ruang, dan ilmu ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan cara-cara penyelesaian soal oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Florentinus Widi Wicaksono dengan NIM D10412511. Kali ini saya akan menjelaskan bentuk penyelesaian soal dari turunan dan juga integral. Di sini masing-masing terdapat dua soal. Yang pertama, kita untuk menghitung turunan, kita ambil contoh untuk menghitung kecepatan. Di sini kita bayangkan untuk memahami informasinya, kita ingin menghitung kecepatan terhadap suatu mobil sebagai fungsi waktunya. Karena kecepatannya adalah laju perubahan posisi terhadap waktu, maka diperlukan turunannya. Perhitungannya adalah yang pertama, untuk menentukan fungsi kecepatan melalui fungsi Vt sama dengan turunan dari S dalam kurung T. Lalu diimplementasikan ke dalam fungsi sebelumnya, 2T kuadrat ditambah dengan 3T turunan. Lalu menghasilkan 4T tambah 3. Lalu kita mengimplementasikan inputan nilai 5 ke dalam masing-masing variabel T tersebut. Lalu kita hitung dengan hasil total 23. Jadi itu adalah cara menghitung percepatan dari suatu kendaraan terhadap turunan. Yang berikutnya, menghitung nilai maksimum. Nah, nilai maksimum ini biasanya dipakai untuk menghitung batas standar kepada suatu perusahaan bila mana perusahaan tersebut harus mengejar target keuntungannya.
Nah, jadi kita di sini mengambil yang sudah diketahui Px sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 40X. Bentuk penyelesaian pertamanya adalah turunan dari Pi sama dengan min 2X tambah 40. Kita di sini untuk mencari standarnya, kita menentukan langkah titik maksimumnya, yaitu dengan mengganti X tersebut dengan angka 20, maka dihasilkan sama dengan 0. Jadi X sama dengan 20. Nah, kita masukkan yang sudah dihitung sebelumnya, Pi 20 sama dengan min 20 kuadrat ditambah 40 20. Maka sekali dihitung menghasilkan minus 400 ditambah dengan 800. Hasil akhirnya adalah 400. Jadi untuk batas nilai maksimum terhadap suatu fungsi turunan yaitu dari penyelesaian ini yaitu adalah Pi sama dengan 400. Oke, kita lanjut ke integral. Integral kita ambil contoh untuk menghitung jarak tempuh. Jadi kita di sini untuk menghitung akumulasi dari waktu terhadap satu jarak tempuh dari kendaraan. Diketahui kita mempunyai fungsi Vt sama dengan 4T. Pertanyaannya adalah S integral dari 0 hingga 3 untuk 4T dt. Penyelesaian pertamanya adalah integral 4T dt ini sama dengan 2T yang akan kita masukkan ke dalam rumus sesuai dengan integralnya, sehingga kita dapatkan 2T kuadrat di luar kurungnya 3 dan 0. Maka langkah terakhirnya adalah kita tinggal memasukkan masing-masing inputannya yaitu 3 dan 0. Sehingga dihasilkan 18 kurang 0, hasil akhirnya adalah 18. Jadi di sini kita untuk integral untuk menghitung total jarak yang ditempuh terhadap satu perubahan kecepatan. Yang terakhir itu untuk menghitung luas daerah. Untuk menghitung luas daerah itu kita diberikan variabel Y sama dengan X kuadrat yang dimana masing-masing yaitu 0, X hingga 2. Yang pertama kita menyusun integral L sama dengan dari 0 hingga 2 untuk X kuadrat dx. Lalu kita mengintegralkan fungsi X kuadrat dx X3 per 3. Maka sehingga dihasilkan L sama dengan X pangkat 3 per 3, 2 dan 0. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan batas integral tersebut yang telah kita hitung sebelumnya berdasarkan yang sudah diketahui dari soalnya. Kita masukkan L sama dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 per 3 sama menghasilkan 8 per 3. Nah, hasil akhir ini sebenarnya menghitung luas daerah yaitu 8 per 3 atau sekitar 2,67 satuan luas. Jadi integral di sini memungkinkan untuk perhitungan luas pada bentuk yang tidak dapat dihitung dengan rumus bangun datar biasa. Jadi itu saja untuk implementasi turunan dan integral dari masing-masing contoh. Oke, jadi itu dia sedikit penjelasan mengenai materi turunan dan integral dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton.